Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Anggar, NIM 2003002. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Stambuk 2020. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi kualitas air, yaitu yang pertama adalah pengenalan alat. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran faktor fisika perairan. Yang pertama ialah pengukuran kecerahan. Kecerahan menggunakan alat yang digunakan yang sering disebut sebagai keping seci atau secidix. Yang kedua ialah suhu. Alat ini digunakan dalam pengukuran suhu adalah termometer. Yang ketiga adalah padatan terlatut atau TDS. Padatan terlarut total atau total dissolved solid atau TDS adalah bahan-bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas saring gilipor dengan ukuran pori-pori atau porosity 0,45 mikron. Materi yang kedua ialah unsur-unsur materi air yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama dissolved oksigen atau DO merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Kedua adalah karbon dioksida atau CO2. Kualitas air yang menunjukkan kadar CO2 yang baik yaitu lebih dari 5 gram atau liter. 3. pH dana. Kali ini kualitas air merupakan derajat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu perairan. Yang keempat ialah kekeruhan dan kecerahan, merupakan jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Lanjut materi berikutnya ialah derajat keasaman atau potential of hydrogen atau pH. Oksigen terlarut dissolved oksigen atau DO yang dapat dirumuskan sebagai berikut: NNa2SO2O3 kali ml Na2SO2O3 kali 8 kali 1000 per ml sampel air. Materi berikutnya ialah kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan suatu perairan menentukan sejauh mana cahaya matahari dapat menembus suatu perairan dan sampai kedalaman berapa proses fotosintesis dapat berlangsung sempurna. Kecerahan yang mendukung adalah apabila keinginan secidix mencapai 20-40 cm dari permukaan. Kekeruhan ialah menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik dan organik yang tersuspensi dan terlarut, misalnya pada pasir dan lumpur, maupun bahan anorganik dan organik yang berupa plankton dan mikroorganisme lain. Materi berikutnya ialah pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air terhadap budidaya ikan akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Bagaimana cara menganalisis pencemaran air? Yang pertama ialah indeks storage, yang kedua ialah indeks pencemaran, yang ketiga adalah kurva ABC, yang keempat adalah indeks saprobit. Materi berikutnya ialah pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan. Pembuatan filter air sederhana. Air limbah budidaya aquaculture merupakan kegiatan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi sehingga melibatkan cukup banyak faktor dalam pelaksanaannya. Faktor penting dalam pencapaian produksi aquaculture diantaranya pakan meliputi kualitas dan kuantitas, pengelolaan kualitas dan air, dan juga limbah. Demikian hasil penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.